Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back my YouTube channel Kim Timi 2. Seperti biasanya, Kim akan membawakan novel yang berjudul Dosenku Suamiku. Sebelum teman-teman melanjutkan, jangan lupa support channel ini ya dengan cara like, comment, subscribe. Terima kasih. Oke, langsung saja cek di sound. Dosenku Suamiku Part 22 dengan judul Kaget, Suamiku Masuk Kamar. Saat di kamar pada pukul 17 WIB. Dira sudah terlelap sejak 5 menit yang lalu di atas kasur empunya. Dira, panggil bunda dari lantai dasar. Dira menggeliat. Iya, ucapnya dengan suara parau. Ini Ray nyariin kamu, buruan turun, perintah bunda. Dira mengeluh. Suruh naik aja, ucapnya merengek. Dira kembali menutup matanya dengan tenang. Dira, panggil bunda lagi. Tidak ada respon, Dira mengajukannya. Astaga, Dira, panggil bunda sekali lagi. Masih tak ada respon. Kemudian terdengar suara langkah kaki memasuki kamar Dira. Hanin, bangun, ucap Meira dan Fiona membangunkan sang adik. Dira merasa terganggu. Lirihnya sembari menarik selimut, menutupi seluruh anggota tubuhnya. Meira dan Fiona menghela nafasnya, sembari menggelengkan kepalanya. Hanin, ucap Fiona sembari menggoyangkan tubuh Dira. Ngantuk kak, rengek Dira. Hanin, itu Ray udah jemput kamu loh. Kasian kan dia nunggu lama. Tidurnya nanti bisa dilanjutin di mobil aja kan? Ucap Meira. Dira mengeluh. Ia membuka selimut yang menutupi kepalanya. Gak bisa, ucapnya membantah. Dira kembali menutup wajahnya dengan selimut. Astaga, ini anak ya, ucap Fiona mulai geram. Anindira Maheswari? Lanjutnya. Dira tak meresponnya. Ia semakin nyenyak. Fiona menghela nafasnya, berusaha sabar menghadapi perilaku adiknya ini. Anindira Maheswari? Ucap Fiona lagi. Dira kembali tak meresponnya. Meira berusaha menenangkan Fiona agar tak menarik Dira turun dari kasurnya dengan anarkis. Anin, itu Ray, udah nungguin lama loh di bawah, ucap Meira. Dira tidak mempedulikannya, ia masih nyenyak. Meira kembali menghela nafasnya. Tanpa mereka sadari, Ray sudah melangkahkan kakinya masuk ke kamar Dira. Ray, ucap Fiona terkejut. Ray hanya tersenyum kaku menghadapi tanggapan Fiona terhadapnya. Dia kira Ray setan. Ya udah, kakak keluar dulu, ucap Meira dan menarik lengan Fiona untuk keluar dari kamar. Ray mengangguk. Anin, bangun, ini udah ada Ray, ucap Fiona sebelum melangkahkan kakinya keluar dari kamar Dira. Dira tidak meresponnya. Paling-paling itu hanya akal-akalan kakaknya saja. Terlalu basi. Meira dan Fiona keluar dari kamar, menyisakan Dira dan Ray. Ray menggoyangkan bahu Dira sekejap. Ia berdehem. Dira tidak meresponnya. Ia masih nyenyak. Ray menaikkan kedua alisnya. Ia kembali menggoyangkan bahu Dira. Ray kembali berdehem, tetapi lebih kuat. Dira masih tidak meresponnya. Ray mengerutkan dahinya. Istrinya ini tidur atau mati. Sekali lagi, Ray menggoyangkan bahu Dira. Ray sengaja batuk untuk membangunkan Dira. Kalau diiklankan namanya batuk cool. Kak Vio Corona, ucap Dira dengan suara paraunya. Ray membelalakkan kedua bola matanya.
Jadi sedari tadi Dira menganggapnya Fiona. Ray menghela nafasnya. Ia sungguh tak percaya. Mending keluar kak, gangguin orang tidur dosa tahu, ucap Dira lagi. Ray melirik ke arah Dira dengan tajam. Dia diusir. Ray melihat ke arah jam tangannya. Pukul 17:12 waktu Indonesia Barat. Ray segera membuka selimut Dira. Kemudian ia menarik lengan Dira dengan kuat yang membuat Dira terduduk di atas kasur. Keluh Dira dengan mata yang masih tertutup. Ayo pulang, ucap Ray. Dira tidak mendengarkannya dengan jelas. Nyawanya belum terkumpul penuh. Ray kembali melirik ke arah Dira yang masih duduk di atas kasur tanpa sedikit pun berniat turun dari kasur. Dira, ucap Ray membangunkan Dira. Dira membuka matanya sedikit, kemudian ia melirik ke arah Ray sekilas. Dira kembali akan menjatuhkan tubuhnya di atas kasur, tapi gagal karena tangan Ray masih menggenggam lengan Dira, membuat Dira kembali terduduk. Dira merasa kesal. Ia memberontak untuk melepaskan lengannya dari genggaman orang lain. Bukannya mengalah, Ray malah semakin menggenggam lengan Dira dengan kuat. Ayo pulang, ucap Ray. Enggak mau, ucap Dira. Ray menaikkan kedua alisnya. Ayo pulang, bentar lagi maghrib, ucapnya. Dira memberontak. Enggak, ucapnya. Ray menatap Dira dengan tajam. Ia kembali menarik lengan Dira dengan kuat. Tak mau kalah, Dira juga menarik lengannya dari genggaman Ray. Mereka saling adu tarik-menarik seperti lomba tarik tambang. Dira, bentar lagi maghrib, ucap Ray sembari menarik lengan Dira. Dira tidak merespon. Ia malah menarik dasi Ray dengan kuat. Ray membelalakkan kedua bola matanya. Lehernya tercekik. Dira, ucapnya menegur. Dira masih menarik dasi Ray dengan kuat, membuat Ray sesak nafas. Ray terbatuk-batuk. Mengetahui lawannya lemah, Dira langsung menarik lengannya dari genggaman orang tersebut. Pekik Ray tanpa sengaja. Ia terjatuh di atas kasur, tepat di hadapan Dira. Dira, panggil bunda dari lantai dasar. Tidak ada respon. Ray menatap Dira dengan tajam. Anindira Maheswari, ucapnya. Dira tersenyum. Ia membuka sedikit matanya menatap orang yang berada di hadapannya. Seketika mata Dira terbelalak. Teriak Dira. Ia langsung mendorong Ray hingga terjatuh ke lantai. Pekik Ray sekali lagi. Ia menggeram di dalam hati. Dira langsung turun dari kasurnya. Ia terkejut. Bapak ngapain? Ucap Dira sembari melototi Ray. Ray masih duduk sembari memijit-mijit bahunya. Kali ini tubuhnya benar-benar sakit. Bisa kalian pikirkan? Jatuh ke kasur tidak masalah. Tapi jatuh dari kasur itu yang jadi masalah. Dira, kenapa nak? Teriak bunda dari lantai dasar. Dira panik. Kalau bunda tahu dia mendorong menantu kesayangan bunda hingga jatuh ke lantai. Habislah Dira. Tadi ada tikus, Bon, balas Dira. Mendengar jawaban Dira membuat Ray membelalakkan kedua bola matanya. Pembohong. Dira segera mengulurkan tangannya berniat membantu Ray. Ayo pak, ucapnya menawarkan bantuan. Ray melirik ke arah Dira sekilas. Ia segera berdiri tanpa menerima bantuan dari Dira. Dira menaikkan kedua alisnya. Ia segera menarik kembali lengannya. Ray segera melangkahkan kakinya keluar dari kamar Dira. Dira mengamati Ray dari belakang. Sakit ya pak, ucapnya. Ray tak menjawab. Dira menggaruk tengkuknya yang tak gatal. Bagaimana ini?
Saat berada di dapur, Dira dan Ray berjalan mendekati Bunda yang masih sibuk menyiapkan masakannya. "Bun, Dira pulang dulu ya," ucap Dira pamit kepada Bunda. "Udah mau pulang? Gak mau makan dulu?" ucap Bunda. Dira melirik ke arah Ray sekilas. Enggak Bun, udah mau maghrib soalnya," ucapnya. Mendengar jawaban Dira, Bunda mengangguk-anggukkan kepalanya. "Oh iya deh, hati-hati ya. Salam aja buat Mama Ray," ucapnya sembari tersenyum. Ray mengangguk. "Iya Bun," ucapnya. Saat berada di rumah Mama pada pukul 17:30 WIB, Dira dan Ray memasuki rumah. "Assalamualaikum," ucap mereka. Dari rumah Bunda sampai ke rumah Mama, mereka berdua tidak saling berbicara. "Waalaikumsalam," ucap Mama yang baru saja datang dari dapur. Ray langsung berjalan menuju kamarnya. Ia berhenti sejenak di dekati Mama. "Tadi ada kirim salam dari Bunda Dira," ucapnya. "Waalaikumsalam," ucap Mama sembari tersenyum. Ray melanjutkan langkahnya menuju kamar. Bunda melanjutkan langkahnya mendekati Dira. "Ma, Dira ke atas dulu ya," ucap Dira merasa tidak enak. Mama menaikkan kedua alisnya. Ia tersenyum. "Iya," ucapnya. Dira tersenyum. Ia segera berjalan menuju kamar. Mama merasa aneh. Ada apa dengan anak dan menantunya ini? Dira," panggil Mama. Dira menghentikan langkahnya. Ia menoleh ke arah Mama. "Iya, Ma," ucap Dira. "Mama mau nanya," ucap Mama. "Apa, Ma?" ucap Dira antusias. "Kalian," ucap Mama sembari menunjuk Dira dan Ray dengan bingung. Dira menaikkan kedua alisnya. "Kenapa, Ma?" ucapnya. "Kalian gak apa-apa kan? Gak ada masalah kan?" ucap Mama. Dira segera menggelengkan kepalanya. Enggak, Ma," ucapnya. Mama menghembuskan nafasnya dengan lega. "Alhamdulillah," ucapnya. Dira menaikkan kedua alisnya. "Emangnya kenapa, Ma?" ucapnya. "Enggak, cuma kayaknya hawanya aja beda ya," ucap Mama. Dira meneguk salivannya. "Paling gara-gara kita kecapean aja, Ma," ucapnya sembari memberikan alasan. Mama mengangguk-anggukkan kepalanya. "Oh iya, ya udah kamu mandi Ki," ucapnya. Dira menganggukkan kepalanya. "Iya Ma, Dira ke atas dulu ya," ucapnya. Mama mengangguk sembari tersenyum. Dira melanjutkan langkahnya sembari mengelus-ngelus dadanya. Untung saja